Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, hari ini kita akan mengkaji ini ya teman-teman semua, memperingati hari Masih Maud. Mumpung ini masih di bulan Maret, kita ambil rujukan petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayatullah ta'ala binasiril asis pada 20 Maret 2020. Nah, dalam peringatan Hari Masih Maud ini, tema yang diambil oleh beliau berkenaan tentang selayang pandang mengenai pandangan beberapa ilmuwan dan kolumnis tentang COVID-19 serta petunjuk teknis menghadapinya. Tentunya setelah syahadat, kemudian baca Al-Fatihah, Huzur menyampaikan beberapa petunjuknya dengan diawali seperti ini. 3 hari ke depan adalah tanggal 23 Maret. Karena ngomongnya kan beliau pada tanggal 20 Maret, makanya bilangnya 3 hari ke depan adalah tanggal 23 Maret. Yang mana pada tanggal tersebut Hazrat Masih Maud mulai mengambil rangkaian biat. Jadi dengan demikian, seiring dengan pernyataan beliau sebagai Masih Maud, berdiri juga secara resmi Jemaat Muslim Ahmadiyah. Pada tanggal tersebut di dalam Jemaat Ahmadiyah diperingati sebagai Hari Masih Maud dan jalsah-jalsah diselenggarakan dalam rangka ini. Di dalam acara-acara tersebut disampaikan perihal pendakwahan Hazrat Masih Maud juga. Dan tentunya tujuan dari pengutusan beliau alaihissalam juga disampaikan. Oleh karena itulah, meskipun masih 3 hari ke depan, namun Jumat selanjutnya akan beberapa hari setelah tanggal 23, sehingga saya akan sampaikan kepada Anda sekalian kutipan sabda-sabda dari tulisan Hazrat Masih Maud sendiri. Itu sabda beliau ya. Kemudian kita lanjutkan. Tahun ini disebabkan merebaknya virus di kebanyakan negara, mungkin saja jemaat di beberapa tempat tidak dapat mengadakan jalsah-jalsah Hari Masih Maud atau peringatan-peringatan Hari Masih Maud. Oleh karena itulah, selain khutbah-khutbah saya, beliau bersabda seperti itu, akan tayang juga program berkaitan dengan ini di MTA. Setiap Ahmadi hendaknya berupaya untuk dapat menyimaknya di rumah bersama keluarganya. Hazrat Masih Maud diutus ke dunia ini sebagai bawahan Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan misi beliau SAW dan menyebarluaskan agama beliau SAW. Hal ini sebagaimana suatu kali pernah Hazrat Masih Maud sabdakan, saya kirimkan durat syarif maksudnya solawat ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena demi beliaulah Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini. Dan pertolongan yang saat ini tengah turun semata-mata buah dari limpahan keberkahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nyatakan dengan jelas, dan inilah keyakinan saya bahwa tanpa mengikuti dan melangkah di atas jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang manusia pun yang akan dapat meraih suatu karunia rohani dan keberkatan jenis apapun. Dikarenakan keberkatan rohani yang Hazrat Masih Maud peroleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah, sehingga Allah Ta'ala mengutus beliau alaihissalam untuk membuat islah,
atau perbaikan di dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalam diutus ke dunia ini untuk menegakkan kembali keagungan dan keluhuran Islam di dunia ini. Beliau alaihissalam pernah bersabda mengenai hal ini. Wa arsalani rabbi li islahil khalq. Tuhanku telah mengutusku untuk membuat islah perbaikan pada umat manusia. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda lebih lanjut berkenaan dengan pengutusannya. Saya harus katakan berkali-kali dan tidak akan berhenti dari berulang-ulang mengatakan bahwa sayalah yang dijanjikan diutus pada waktunya untuk menyegarkan kembali agama Islam dan untuk menegakkannya lagi di dalam kalbu umat manusia. Saya diutus untuk mengikuti seseorang manusia dari Tuhan yang mereka sebut Kalimullah. Saya telah datang sebagaimana dia yang telah mendapatkan penderitaan pada zaman kekuasaan Herodes dan pada akhirnya ruhnya diangkat ke langit. Nah, ini ada penafsirannya ya, ada catatan kakinya ya. Ada beberapa Herodes di sekitar kehidupan Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Satu, Herod the Great, yakni Herodes yang agung, hidup sekitar 74 sebelum Masehi hingga 5 Masehi. Ia keturunan Edom atau keturunan Esau, kakak Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Keluarganya masuk agama Yahudi dan ia menikah dengan beberapa putri Yahudi. Ia memerintahkan pembunuhan anak-anak di wilayah di Bethlehem. Yesus yang masih kanak-kanak diungsikan oleh ibunya, Maryam dan suami ibunya, Yusuf ke Mesir hingga raja tersebut mati. Beberapa putra Herodes diberi warisan kekuasaan di berbagai wilayah yang berbeda. Itu Herodes yang pertama ya. Kemudian Herodes yang kedua. Ini Herodes Archelaus, putra Herodes yang agung. 23 sebelum Masehi sampai 18 Masehi. Yusuf dan Maria sepulang dari Mesir karena takut akan kejahatan Herodes Archelaus, menghindari tinggal di wilayah kekuasaannya dan menyingkir ke Galilea, tepatnya di Nazaret. Ini juga tertera di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23 dan juga Matius pasal 3. Matiusnya di pasal 2 saja 13 sampai 23 aja. Nah, sekarang Herodes yang ketiga apa? Herodes yang ketiga ini adalah Herodes Antipas, putra Herodes yang agung, hidup pada 20 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Ia disebut merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Tertera buktinya di dalam Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33 ya. Kemudian Yohanes, ini Nabi Yahya maksudnya. Ini putra Zakaria juga dipenjara atas perintahnya. Jadi itu catatan kaki berkenaan tentang Herodes. Kita lanjut. Selanjutnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan Al-Masih Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW telah muncul pada waktu yang telah ditentukan untuknya datang. Beliau alaihissalam bersabda, jadi, wahai saudara-saudara, demi Tuhan saya mohon janganlah kalian melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap saya, karena saya pasti akan menyampaikan sesuatu yang mana kalian secara terburu-buru gagal dalam memahaminya. Jika sebelum ini kalian sudah berada pada jalan yang lurus, lantas apa perlunya kedatangan saya? Nah, ini kan jelas. Kalau memang sudah banyak yang benar, banyak yang lurus, ya memang nggak perlu datang Imam Mahdi. Tapi buktinya dengan datangnya Imam Mahdi berarti banyak yang istilahnya itu tidak lurus. Oke, kita lanjut. Setelah saya katakan bahwa saya datang dalam semangat Isa putra Maryam untuk memperbaiki umat ini dalam corak yang sama sebagaimana Isa putra Maryam telah datang untuk memperbaiki kaum Yahudi. Atas dasar inilah saya muncul dalam persamaan dengan Isa putra Maryam, dan kepada saya telah diserai tugas yang sama seperti yang telah diemban oleh beliau alaihissalam. Al-Masih ibnu Maryam
telah datang untuk membersihkan orang-orang Yahudi dari banyak sekali kesalahan kepercayaan dan hal-hal yang mengada-ada yang merusak yang mereka anut. Salah satu di antara hal itu ialah kaum Yahudi menaruh harapan akan munculnya lagi Nabi Elia atau Ilyas ke dunia ini. Sebagaimana pada masa ini umat Islam menaruh harapan akan datangnya Al-Masih Ibnu Maryam turun dari langit ke dunia ini. Al-Masih lalu telah memperbaiki kekeliruan yang telah lama dengan mengatakan Nabi Elia saat ini tidak akan turun dari langit karena yang dimaksud Elia secara rohani ialah putranya Zakaria yakni Yahya Pembaptis. Bagi yang ingin mengimaninya silahkan. Al-Masih Ibnu Maryam telah menghilangkan kesalahpahaman orang-orang Yahudi. Dengan begitu, Al-Masih juga yang telah membuat orang-orang Yahudi menuduh dirinya sebagai ateis dan melenceng dari kitab-kitab. Namun beliau alaihissalam tetap menjelaskan apa yang hakikat dari itu semua. Demikian juga keadaan penampakan permisalan kerohaniannya Hazrat Masih Maud alaihissalam seperti hanya Al-Masih. Hamba ini pun disebut sebagai mulhid atau sesat dalam fatwa sebagian ulama. Bukankah ini merupakan persamaan dalam corak yang luar biasa? Tidak hanya bagi umat muslim saja, bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mengabarkan pentingnya pengutusannya kepada berbagai kaum dan agama. Sebagaimana dalam satu contohnya, beliau alaihissalam bersabda, perlu diketahui bahwa kedatangan saya bukan hanya untuk memperbaiki umat Islam, bahkan saya telah datang untuk memperbaiki umat Muslim, Hindu, Kristen, ketiga kaum tersebut juga. Sebagaimana Tuhan telah mengutusku bagi umat Muslim dan Kristen sebagai Al-Masih yang dijanjikan Imam Mahdi, begitu juga bagi kaum Hindu kedudukan saya adalah sebagai avatar. Semenjak 20 tahun yang lalu, atau lebih sedikit dari itu, saya terus mengumumkan bahwa saya dalam corak rohani Isa putra Maryam untuk menjauhkan dosa-dosa yang telah memenuhi bumi. Begitu juga corak saya sebagai Raja Krishna yang merupakan avatar terbesar dari segenap avatar dalam agama Hindu. Atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hakikat rohani sayalah orangnya. Ini bukanlah berdasarkan anggapan atau perkiraan saya semata, melainkan Tuhan yang telah merupakan Tuhan bumi dan langitlah yang telah mengungkapkannya kepada saya. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali dia mengabarkan kepada saya, engkau merupakan Krishna bagi para penganut Hindu, dan juga sebagai Al-Masih yang dijanjikan bagi umat Muslim dan Kristen. Ini ya sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian kita lanjut. Ya, saya tahu bahwa setelah mendengar hal ini, kalangan yang tuna ilmu dari umat Muslim akan serta-merta mengatakan ia telah jelas-jelas menerima kekafiran dengan menyematkan nama seorang kafir pada dirinya sendiri. Namun ini wahyu Tuhan yang tidak mungkin saya sembunyikan. Hari ini merupakan hari pertama saya sampaikan hal ini di hadapan perkumpulan besar karena orang yang berasal dari Allah Ta'ala tidaklah gentar dengan celaan dari para pencela. Beliau alaihissalam mengatakan hal ini dalam buku Lecture Sialkot, pidato di kota Sialkot, sebuah pidato yang beliau sampaikan di hadapan perkumpulan besar yang waktu itu dihadiri oleh umat Muslim dan juga umat Hindu. Dalam menjelaskan perihal signifikansi atau pentingnya pengutusan beliau alaihissalam, beliau bersabda begini. Ketika seseorang menentang perintah Allah Ta'ala, itu artinya ia melakukan perbuatan dosa. Jika ada seorang serdadu berpangkat paling rendah diutus oleh pemerintah dengan membawa surat perintah dan ada orang yang tidak taat padanya, maka orang yang tidak taat itu akan ditetapkan sebagai pelanggar lalu akan mendapatkan hukuman. Penguasa di dunia nan fana saja keberadaannya seperti itu. Lantas, betapa besarnya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang jika tidak menghormati seorang utusan yang membawa perintah dari sebaik-baik hakim.
yakni Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghayur, artinya Maha menjaga kehormatan mereka yang disayanginya ketika diperlakukan tepat pada waktunya dan untuk kemaslahatan kepentingan umum. Dia telah mengutus seorang hambanya pada permulaan abad yang telah rusak untuk menyeru manusia kepada petunjuk yang benar. Untuk itulah merupakan dosa yang sangat besar jika maslahat rancangan bijak tersebut tidak dihargai. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda lebih lanjut, seseorang tidak akan dapat mengukur kebijaksanaan di balik rancangan Allah Ta'ala. Apalah artinya seorang manusia yang mengklaim dapat mengerti kebijaksanaan ilahi? Rancangan kebijaksanaan ilahi untuk masa ini sangat jelas dan terang untuk dapat disaksikan. Beliau alaihissalam bersabda lagi, sebelum ini jika ada seseorang yang murtad dari Islam, beliau berbicara mengenai pada masa beliau ya, orang-orang lalu menangis meraung-raung dan heboh karenanya. Namun saat ini Islam sedemikian rupa lemah keadaannya sehingga yang murtad sampai 100.000 orang. Sedemikian gencana serangan dilancarkan pada Islam yang merupakan agama yang suci dan bersih sehingga diterbitkan buku-buku yang penuh dengan cacian kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan risalah-risalah seperti itu jumlahnya sampai jutaan. Apa saja yang diterbitkan untuk menyerang Islam? Jika itu semua dikumpulkan pada satu tempat, maka akan menjadi sebuah gunung yang besar. Permisalan keadaan umat Islam ialah seolah-olah tidak bernyawa lagi dan semuanya seperti mayat. Jadi maksudnya Hazrat Masih Maud alaihissalam waktu itu menceritakan kondisi keadaan muslim pada zaman beliau. Seperti itu. Jika saja dalam keadaan demikian Tuhan bungkam, maka akan bagaimana jadinya? Satu serangan Tuhan ribuan kali jauh lebih dahsyat daripada serangan manusia, dan dengan satu serangan ini akan menjadikan agamanya unggul. Orang-orang Kristen harus menyatakan dengan keras sejak 19 abad lalu bahwa Isa adalah Tuhan dan agamanya sampai saat ini terus berkembang. Umat Muslim justru malah terus membantu mereka. Senjata besar yang ada di tangan umat Kristen ialah Isa al-Masih hidup, sedangkan Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ini yang mereka olah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi bahwa Lord Bishop gelar kepemimpinan Kristen di kota Lahore telah menyampaikan argumentasi atas hal itu pada suatu acara besar. Namun tidak ada seorang pun Muslim yang dapat membantahnya. Adapun dari antara jemaat kita yang hadir adalah Mufti Muhammad Shadiq Sahib yang lalu bangkit dan membuktikan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, sejarah dan juga dari Injil bahwa Isa telah wafat. Sedangkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hidup karena selalu adanya orang-orang yang meraih limpahan keberkatan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dapat menampilkan mukjizat dan hal-hal yang luar biasa. Mendengar penjelasan dari Mufti Sahib tersebut, Tuan Bishop bungkam. Jadi nampaknya untuk kali ini itu saja dululah yang bisa saya sampaikan, bagaimana penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasril Aziz berkenaan tentang peringatan Hari Masih Maud tahun ini 2020 di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Dan ini untuk seri pertamanya, karena masih ada, maka kita lanjutkan untuk seri keduanya di episode berikutnya. Mungkin demikian yang perlu disampaikan saat hari ini. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.